Prof. Amin juga pernah merilis pada tahun 2009 yang lalu juga ada mengatakan buku saku yang berjudul ABC Revolusi begitu yang berasal dari Komite Sentral PKI pada 1957. Prof. Amin, sebenarnya apa sih yang terjadi di negara kita? Kenapa sampai sekarang tidak selesai-selesai atau tidak tuntas juga urusan ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya balik bertanya, siapa yang tidak ingin menuntaskan itu? Kalau saya sebagai pelaku sejarah, sebagai umat Islam, itu sudah sejak lama memaafkan kok. Tapi si namanya PKI itu selalu menuntut adanya, yaitu satu, mengungkapkan kebenaran sejarah tahun 65, tahun 48. Bahkan pada seminar yang akan diadakan tanggal 16, tanggal 17 yang lalu, PKI menggugat, kalau tidak PKI ya pendukungnya menggugat. Mulai dari tahun 148, kemudian juga peristiwa Jengkol, peristiwa Kanigoro, peristiwa 60, siapa sih pelakunya? Loh, kalau saya jelas PKI. Tapi mereka punya dalih bahwa tahun 48 itu PKI hanya diprovokasi oleh program Rera Hatta, yaitu reorganisasi dan rasionalisme Hatta, di mana Pak Muhammad Hatta melakukan reorganisasi dan rasionalisasi di bidang angkatan perang. Artinya apa? Bahwa tidak seluruh komponen bangsa itu harus bertempur, tapi di garis belakang juga harus ada. Karena apa? Karena kita perlu makan, kita perlu ekonomi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian dijadikan dalih bahwa PKI itu meletuskan peristiwa Madiun karena diprovokasi oleh Hatta. Loh, salahnya diprovokasi kok mau. Loh, kalau orang mencuri kemudian orang dibujui, kamu curi itu, yang dihukum yang memprovokasi atau yang mencuri? Sudah barang itu yang mencuri, bukan yang memprovokasi. Ya, jadi itu yang terjadi. Nah, bagi kita umat Islam khususnya, masalah itu sudah selesai. Bagi pemerintah juga sudah selesai. Saya pada tahun 2016 kedapuk menjadi kelompok kerja Menteri Menko Polhukam. Jadi Pak Menteri koordinator politik dan hukum dan keamanan. Nah, di sana kita bersama-sama dengan ahli sosiologi, yaitu Pak Iwan Gardono dari UI, kemudian juga Pak Indrianto Senoaji dari UI. Pak Iwan Gardono itu, Pak Indrianto Senoaji itu ahli hukum pidana politik, kemudian Pak Jawahir Tontori itu dari UI, itu adalah ahli hukum HAM internasional, dan saya sejarawan. Nah, kesimpulannya apa? Bahwa G13 PKI 65 itu sudah selesai. Mengapa? Secara politik Bung Karno pada tanggal 2 Oktober itu sudah memberikan perintah pada Soeharto untuk memulihkan operasi ketertiban dan keamanan. Karena apa? Karena dengan adanya pembunuhan beberapa jenderal itu, maka yang terjadi adalah clear and present danger. Jadi jelas situasinya ada dalam keadaan bahaya, maka berlaku hukum. Pak Suwatorojoyo kalau nanti salah dibetulkan, yaitu head abnormal abnormal tiden. Jadi hukum luar biasa, hukum tidak normal untuk kondisi-kondisi yang tidak normal. Nah, karena waktu itu juga kemudian diberlakukan darurat perang. Nah, di dalam situasi darurat perang itu negara dalam keadaan bahaya, maka kemudian Soeharto selaku pemegang amanat itu melakukan tindakan-tindakan. Yang pertama adalah operasi militer. Jadi mereka yang terlibat langsung di dalam peristiwa G13 PKI, apakah itu di Jakarta atau di Yogyakarta atau di Semarang, itu langsung ditindak secara militer. Kemudian yang kedua, operasi intelijen yang
belum terpegang pada operasi militer itu dilanjutkan dengan operasi intelijen untuk diteliti, kemudian ditangkapi. Yang ketiga adalah operasi teritorial, yaitu operasi pengamanan wilayah. Yang keempat adalah operasi sosial, yaitu mengadakan sosialisasi supaya masyarakat bisa tenang, kemudian juga menghadapi masalah itu dengan apa namanya koordinasi dengan baik. Dan yang kelima adalah operasi justisi. Mereka yang terlibat secara langsung dalam G30S sudah diadili, yaitu lewat Mahmilub. Yang kedua lewat Mahkamah Militer Tinggi. Yang ketiga adalah lewat Pengadilan Negeri. Kalau tidak salah di dalam laporan itu sudah ada 767 mereka yang diadili secara itu. Nah, yang abu-abu, maka pada tahun 75 itu dimasukkan kategori C, ya, abu-abu, dan kemudian diadakan reedukasi. Jadi mereka tidak jelas apakah ini anggota dan sebagainya. Maaf, karena orang PKI itu namanya banyak. Jadi kalau di sini Bejo, di sini Untung, di sini Mulyono dan sebagainya. Ada seorang PKI yang namanya sampai 5. Nah, itu yang kemudian menjadi abu-abu dan mereka berpenampilan pada satu kondisi, pada satu tempat, pada satu masyarakat itu berbeda-beda. Sehingga teman saya yang senior juga menulis bagaimana penderitaan istri bekas yang didakwa oleh PKI padahal tidak jelas. Nah, itu kemudian diadakan edukasi berdasarkan keputusan Presiden nomor 28 tahun 75. Nah, itu di Pulau Buru. Nah, tapi tahun 79 mereka sudah dibebaskan. Ada yang apa namanya ingin menetap di sana, tapi juga ada yang ingin ke Bali. Nah, kemudian setelah reformasi mereka menuntut ini dan itu, diantaranya adalah mereka menuntut rehabilitasi, kemudian juga menuntut dicabutnya TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Dan pada simposium Arya Duta tahun yang lalu, tahun 2016, mereka menuntut diakui sebagai korban tahun 65. Tapi kita nggak bisa setuju dan itu tidak berhasil. Mengapa dituntut sebagai korban? Karena Angkatan Darat dituduh melakukan pembiaran pada waktu ada penumpasan itu. Anda perlu saya ketahui bahwa pada waktu peristiwa Madiun itu tidak kurang dari 110 jenazah yang dimakamkan dalam satu sumur tua. Wedhus kalah. Wedhus ya kalah. Jadi wedhus saja kambing itu dalam perkara satu persatu itu 110. Termasuk ayahanda Pak Haris Zuhud dan ayahanda Pak Profesor Dr. Edi Swasana yang waktu itu menjabat sebagai ketua pengadilan di Hakim Pengadilan di Ngawi. Nah, pada waktu ada ILC bulan Mei sebelum sesudah itu, jadi kita juga nggak awur dalam penumpasan itu. Jadi karena apa? Waktu itu negara dalam keadaan darurat dan tentara pada waktu kita bermusyawarah itu ABRI dan polisi tidak berani mengambil tindakan karena belum ada instruksi dari atasan dan belum ada bukti nyata bahwa PKI itu terlibat. Terserah pada massa, maka massa bergerak mengingat apa? Massa sudah getem-getem itu gregeten. Anda bisa bayangkan pada 13 Januari tahun 65 di Kediri itu teman-teman PI Pelajar Islam Indonesia mengadakan mental training. Itu pada waktu subuh digerebek, dia PKI itu ribuan, yaitu dengan naik ke atas masjid dengan tidak melepas alas kaki, dan saya yakin waktu itu belum diaspal dan jeplok di Katigoro itu. Jadi jeplok karena tanahnya itu kalau kemarau itu berdebu, jadi kalau mesti jeplok. Nah, setelah itu apa yang dilakukan oleh mereka yaitu kitab-kitab yang dikaji oleh para santri dan Pak Yai Jauhari. Jadi ayahanda Gus Maksum, pendiri Pagar Nusa dari lingkungan Nahdliyin, itu dimasukkan dalam karung dan diitek-itek, diinjak-injak. Sedangkan Pak Yainya dirangket, dibawa ke keras. Yang panitia putrinya dicoleki. Nah,
terutama penginjaan pada kitab suci Al-Quran itu kemudian menjadikan amanah umat Islam yang bukan alang kepalang. Itulah mula bukan mula karenanya ada Perpu penistaan agama itu adalah sama dengan kejahatan subversi, yaitu pada Perpu nomor 1 tahun 65, yang kemudian turunannya itu ya pada Pak Permadi, pada Arif Sendwarno Wiloto dalam Monitor, dan yang terakhir itu Ahok, yaitu Al-Maidah ayat 51. Jadi itu bukan barang baru, dan itu bukan anti kebinekaan, anti persatuan karena Ahok itu Cina, bukan. Prof. Amin, dari beberapa tuntutan mereka kan diantaranya ada minta TAP MPRS yang memubaran PKI ditinjau ulang, kalau perlu dicabut begitu ya. Ini kan artinya PKI dilarang, komunis juga dilarang, ateisme juga dilarang di Indonesia. Kemarin kalau tidak salah saya membaca begitu, ada salah satu anggota dari unit kerja presiden yang bicara tentang Pancasila itu mengatakan bahwasanya ateis nggak masalah kok di Indonesia saat ini selama mereka tidak mengganggu ruang sosial. Kalau PKI kan dia mengganggu ruang sosial, tadi melakukan hal-hal yang disampaikan oleh Prof. Amin. Tapi kalau dia tidak melakukan penggangguan dalam ruang sosial, ateis tidak masalah ada di Indonesia. Sebagai sejarawan, Prof. Amin melihatnya seperti apa? Ya. Ini orang yang bekerja di Deputi Unit Kerja Presiden mengatakan seperti itu. Ya, seperti biasa pada reformasi itu kan usumnya kebablasan ya. Jadi kalau pada waktu reformasi dulu idolanya itu adalah memberantas dari sampai ke akarnya adalah korupsi dan nepotisme. Saiki gitu, korupsi itu menjadi berjamaah, menjadi kolektif. Nah, saya berkeyakinan, nek caranya begini, korupsi itu angel diberantas dari Indonesia lah. Sekarang kepada tadi, ya memang bahwa ateis itu tidak ada yang melarang. Tuhan pun juga nggak melarang. Jadi Tuhan tidak melarang. Tapi kalau kita hidup dalam satu rumah tangga, dalam satu komunitas, dalam satu negara itu kan ada undang-undangnya, ada ininya dan sebagainya. Nah memang sekarang itu sekulerisme juga boleh berkembang. Saya pernah membaca buku yang sekarang disimpan di Majelis Ulama Jawa Timur, yaitu yang boleh itu adalah ideologi A dan B dan sekulerisme. Jadi sekulerisme itu ya dulure lanang dari materialisme komunisme itu. Ya, jadi pangkal dari Marxisme dan komunisme adalah sekulerisme, yaitu yang memisahkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, saya memang itu kan kemudian menjadi diskusi yang meluas di dalam media sosial. Jadi kalau saya mengikuti WA, kemudian BBM dan sebagainya, itu kemudian menimbulkan satu polemik. Jadi mestinya kita mesti mematuhi rambu-rambu atau tata krama yang ada di dalam komunitas itu. Nah, itu menjadi persoalan. Jangankan di Wan Timpres, lah Timbari Rek Pacetaning itu juga menjadi ketua Komisi 9 yang membidangi tenaga kerja. Sekarang menjadi ketua PDIP. Piye kuwi? Itu kan artinya kan sudah selesai. Mereka sudah diterima sebagai pejabat negara dan sebagainya. Iya, makanya kalau dia menuntut itu kan kemudian kan kebacut itu. Oke. Iya. Baik, Prof. Kemudian masuk ke sejarah. Saya mewakili generasi Y, Z, dan milenial begitu ya. Tadi sejarah disampaikan, oke itu yang sering kita baca waktu saya SD, SMP dan sebagainya. Teman-teman saya yang seangkatan saya atau bahkan di bawah saya yang generasi Y dan Z yang mungkin sudah tidak aware lagi dengan sejarah-sejarah yang disampaikan di sekolahan. Mereka sekarang nontonnya film senyap, nontonnya film buru dan sebagainya yang memang ada unsur-unsur di situ yang dimasukkan bahwasanya komunis atau PKI Indonesia ada sebagai korban, bukan sebagai pelaku begitu. Presiden menyebutkan perlu juga di remake, didaur ulang film yang ada sekarang itu, film yang tahun 80-an dibikin. Apakah memang harus seperti itu sehingga generasi muda juga tertarik untuk membahas hal ini? Baik, sebenarnya ruangan untuk supaya generasi muda tertarik itu ada di dalam metodologi pembelajaran. Sekarang kan dikembangkan metode pendekatan saintifik atau keilmuan. Artinya apa? Supaya siswa itu mencari sendiri dengan bimbingan guru sebagai fasilitator mengenai apa yang dipelajari itu. Dimulai dari data dulu.
kemudian dipertanyakan oleh mereka semua. Nah, kalau ini misalnya menyimpang, maka guru berkewajiban untuk meluruskan. Nah, memang sejarah itu ditulis adalah tidak bisa lepas dari kultur Gebundenheid dan kondisi Gebundenheid. Artinya apa? Artinya sejarah itu tidak lepas dari kondisi sosial dan budaya. Kalau budayanya sekarang itu semacam itu sudah barang tentu, maka metode penulisannya, kemudian juga pembelajarannya dan interpretasinya juga harus diperbarui sesuai dengan masa dan zamannya. Jadi kalau tempo hari itu Pancasila itu sama dengan Rasakom, lah kemudian kembali kepada Pancasila dan Undi Murni dan Reswen, tapi pelaksanaannya itu demikian. Lah sekarang dalam masa reformasi itu juga harus diadakan reinterpretasi. Ya, jadi setuju lagi, dengan relevan ini kalau filmnya didaur ulang. Relevan, tapi faktanya sama bahwa PKI itu adalah makar. Mengapa? Karena di sana ada kata-kata demisioner. Ya, demisioner itu berarti meliburkan atau memberhentikan kabinet, itu kan makar. Ya, jadi itu jelas makar dan itu tidak ada bantah dari Bung Karno pada waktu itu juga. Hanya pada waktu 6 Oktober pada rapat menteri itu masalah demisioner urusan saya. Tapi pada waktu tanggal 1, 2, 3, 4, 5 tidak ada reaksi apa-apa. Kemudian yang kedua, jadi di dalam deklarasinya untuk tanggal 1 Oktober itu juga membentuk Dewan Revolusi Indonesia yang akan menggantikan kekuasaan pemerintahan dari pusat sampai daerah. Yang terjadi di Jakarta, yaitu telah membunuh 6 jenderal dan 1 perwira utama. Di Solo juga terjadi. Kemudian di Semarang sempat mengambil alih kekuasaan dari Kodam Diponegoro. Di Yogyakarta membunuh dua perwira menengah tadi. Jadi itu juga satu makar. Kemudian juga si Untung menentukan sebagai Ketua Dewan Revolusi Indonesia, yaitu pangkat tertinggi di dalam susunan angkatan perang. Itu kan hak prerogatif presiden. Itu berarti merampas kekuasaan presiden. Ya. Apakah itu bukan makar? Oke, kalau ya, dulu itu adalah makar, Prof. Kalau sekarang usaha untuk menghidupkan kembali hal-hal itu dalam artian supaya pemerintah meminta maaf kepada mereka, apakah ini juga bagian dari makar yang menodai kesaktian Pancasila sebagaimana tema kita pagi hari ini? Iya. Mengapa? Kalau sampai pemerintah atau presiden minta maaf, berarti mereka benar. Kalau PKI benar, maka yang numpah itu salah. Kalau yang numpah salah, maka yang numpah itu harus minta maaf. Nah ini kan kebalik, mestinya PKI itu harus minta maaf pada rakyat Indonesia, pada bangsa Indonesia, pada pemerintah dan pada PKI pada umumnya, karena mereka telah makar. Lah kok kemudian kita pemerintah disuruh minta maaf, itu kan terbalik. Lah itu yang kita tidak mau. Lah kalau sampai itu terjadi, maka mereka punya hak, punya legitimasi untuk menuntut berikutnya lagi. Apa itu? Yaitu reparasi, kemudian kompensasi, kemudian rehabilitasi, dan terakhir pencabutan TAP MPRS nomor 25. Padahal itu sudah dikukuhkan dengan TAP MPRS nomor 1 tahun 2003. Nah, kompensasi ini dari 900 juta sampai 2M. Duit sopo? Duit yen. Bangkrut kita ya. Bangkrut kita bisa, Prof ya, negara. Oke, baik, terima kasih Prof Amin, tepuk tangan untuk beliau.